Perjuangan sekolah ibu saya. Pengalaman ibu saya waktu sekolah pada tahun 80-an. Zaman itu anak-anak sekolah jarang ada yang menggunakan kendaraan, apalagi dijemput seperti sekarang. Beliau dan teman-teman berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Itu pun tidak menggunakan sepatu alias nyeker. Zaman dahulu ada TK, tapi untuk orang-orang yang kaya. Beliau langsung masuk SD. Waktu beliau sekolah, setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera yang seharusnya memakai seragam merah putih. Karena beliau hanya memiliki seragam biru putih yang seharusnya dipakai hari Rabu dan Kamis. Tetapi ibu saya pakainya dari hari Senin sampai Sabtu. Jika ingin seragam baru, dibelikannya saat Lebaran. Jadi, beliau dan teman-temannya kalau Lebaran memakai seragam. Ada yang pakai merah putih, biru putih, dan ada yang pakai pramuka. Waktu beliau naik kelas 2 SD, saat itu beliau tidak tahu naik kelas atau tidak, karena rapot beliau belum dibagikan, karena beliau belum lunas membayar SPP, karena orang tua beliau belum memiliki biaya yang cukup. Bapaknya beliau masih merantau jauh dan belum pulang. Padahal zaman itu SPP hanya disuruh bayar Rp250.000. Saat itu beliau dipanggil ibu guru wali kelasnya. Katanya beliau naik kelas dan SPP beliau gratis. Karena beliau alhamdulillah mendapatkan peringkat kelas, jadi gratis SPP selama 1 bulan. Dari itu, beliau rajin belajar dan harus mendapatkan ranking supaya beliau bisa mendapatkan SPP gratis. Alhamdulillah di kelas 2 SD itu selama 31 bulan, beliau mendapatkan ranking kelas yang ke-1 dan mendapatkan buku serta alat tulis. Di kelas 3 SD, beliau alhamdulillah diperintahkan lomba cerdas cermat antar SD. Dan alhamdulillahnya mendapatkan juara. Akhirnya uangnya bisa untuk membeli sepatu. Setelah lulus SD, beliau melanjutkan ke SMP selama 3 tahun. Beliau tetap berjalan kaki saat berangkat sekolah. Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan ke sekolah SMK Pertanian selama 3 tahun. Itu pun beliau masih tetap berjalan kaki, dan selama 3 tahun di SMK beliau pun mendapatkan SPP gratis. Pesan dari saya yaitu bahwa kehidupan membutuhkan perjuangan, kerja keras, dan kesabaran. Dengan berita saya tersebut, saya menunjukkan semangat pantang menyerah meskipun hidup dalam keterbatasan. Dengan tekun belajar dan semangat tinggi, akhirnya saya bisa meraih cita-cita saya untuk terus melanjutkan sekolah dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dengan cara berprestasi. Dari cerita saya mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, selalu menghargai perjuangan orang tua, serta berusaha sebaik mungkin demi masa depan yang baik.